Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran Geologi Fisik di pekan 10 ya. Kita masih pekan 10. Ini merupakan video sesi terakhir di sesi keempat terkait dengan deformasi ductile. Setelah kita mempelajari deformasi brittle berupa material yang lebih mudah patah ya. Sekarang kita berbicara deformasi ductile yang tentunya memiliki produk yang kontinu dan menunjukkan flow atau rekahan. Jadi kita banyak menunjukkan lipatan-lipatan seperti itu. Dan kalau misalkan kita bicara ductile teman-teman, jadi material ductile itu cenderung atau deformasi ductile ini cenderung terbentuk pada batuan-batuan tertentu. Salah satunya adalah batuan metamorf. Jadi kalau misalkan kalian ingat di mata kuliah di pekan sebelumnya membahas tentang batuan metamorf mungkin oleh Pak Angga Jati ya ataupun dosen lain begitu. Dan mungkin juga di kristal dan mineral juga itu dikatakan bahwasanya batuan metamorf itu terbentuk pada tekanan dan temperatur tertentu begitu ya. Jadi memiliki temperatur dan tekanan yang cukup tinggi begitu sehingga membentuk batuan metamorf. Nah, tekanan disertai dengan temperatur yang tinggi itu sebenarnya akan terbentuk pada material-material ductile begitu ya. Dia akan membentuk lipatan-lipatan di sana. Karena apa? Karena coba kita bayangkan analoginya seperti sebuah besi teman-teman semua yang saya selalu katakan. Jadi besi itu ketika pada temperatur rendah, ketika kita kasih tekanan apa yang terjadi? Dia patah tuh besi ya. Kita bengkokkan besi itu dia patah. Tapi ketika besinya itu kita panaskan 300 derajat, 400 derajat Celcius begitu kan, seperti orang-orang sedang menempa pedang begitu ya, atau sedang membuat alat berat begitu. Nah, apa yang terjadi? Besi itu memiliki sifat yang plastik gitu ya. Dia bisa dibentuk sesuai dengan cetakannya, sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita bikin lengkungan, bisa melengkung tuh besinya. Makanya kita kenal ada sabit, ada celurit begitu ya. Yang memang bentukannya kan bengkok begitu ya. Arit begitu ya kan bengkok begitu bentukannya. Tentunya itu dibentuk dari temperatur yang panas sebelumnya. Dan itulah yang terjadi pada kondisi metamorfisme. Pada kondisi di sekitar sinilah kita anggap ya. Makanya ductile itu spesifik terjadi pada batuan yang dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Gitu. Baik. Nah, ini adalah korelasi posisi dari keberadaan deformasi. Jadi ini sangat baik sekali ya. Ini gambar dari Vossen begitu, dari Hakon Vossen 2010. Jadi material brittle teman-teman semua yang kita bahas di pekan lalu cukup panjang, itu sebenarnya dia memiliki keterdapatannya di bagian sini. Di 0 sampai 10 km depth begitu ya. Atau kedalaman 0 sampai 10 km itu semua material itu kita katakan bersifat brittle. Tapi ketika material itu sudah lebih dari 15 km di kedalaman, itu kita katakan sebagai material plastik atau material ductile. Jadi ketika terjadi stres di sini, kita tekan di sini, maka yang terjadi bukannya sesar, tapi yang terjadi itu akan membentuk lipatan-lipatan atau struktur-struktur continuous lainnya. Struktur-struktur continuous lainnya itu kita katakan sebagai lineasi maupun foliasi. Yang spesifik ini biasanya ditemukan pada batuan metamorf begitu ya. Nah, ini memang tidak terlalu details begitu, jadi hanya pengetahuan saja untuk kalian ya. Jadi memang kita pelan-pelan juga dalam menganalisis, dan sebenarnya kalau misalkan hubungkan dengan industri dari tambang, sebenarnya hal ini hal yang baru, sebenarnya baru dikaji untuk eksplorasi, tetapi secara umum sih belum tidak terlalu berhubungan nih foliasi dengan keterdapatan endapan mineralisasi begitu ya. Jadi memang ini untuk pengetahuan umum saja. Karena ketika kita berbicara deformasi, kita berbicara deformasi tergantung dengan objek bedanya, dan tidak adil juga ketika kita berbicara deformasi brittle tapi tidak berbicara deformasi ductile. Ini adalah produk dari ductile, ini ada lineasi, dan kita sebut ini juga sebagai foliasi begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh ininya teman-teman, strukturnya. Jadi kita katakan ini ada bedding ya, atau bidang perlapisan. Ini batuannya berbeda nih, bagian sini dengan bagian sini. Dan belahan dan garis-garis ini kita katakan juga sebagai cleavage atau belahan. Jadi ini salah satu jenis foliasi juga ya. Ini ada belahannya di sini.
Oke, dan di sini juga ada. Nah, ini dia. Di sini juga kita lihat nih, di sini ada jenis-jenis beberapa batuan metamorf yang berbeda ya. Tentunya semakin bentukannya semakin kompleks, dia pasti memiliki derajat semakin tinggi. Derajat itu adalah temperatur dan tekanannya itu semakin tinggi begitu. Itu derajat ya. Temperatur dan tekanan, derajat tinggi berarti temperatur dan tekanan tinggi. Derajat rendah, temperatur dan tekanan yang rendah begitu. Baik, ini merupakan struktur lineasi juga. Kita bisa katakan lineasi itu merupakan garis-garis saja ya gitu ya. Ini adalah garis-garis seperti ini. Nah, ini adalah salah satu struktur lineasi dan ini bentuk foliasi. Atau kita sebenarnya kenalnya sebagai lipatan juga teman-teman semua ya. Jadi, tapi memang ini lipatannya spesifik, ini terbentuk pada batuan metamorf. Ini pasti dikatakan sebagai foliasi, bukan sebagai lipatan. Karena foliasi dengan lipatan itu sebenarnya mirip-mirip. Nah, perbedaannya apa? Itu nanti mungkin kita akan detailkan ya pada mata kuliah geologi struktur. Tapi untuk tahap pengenalan ya mungkin seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat gambar ini, kalian bisa mengatakan ini sebuah lipatan maupun sebuah foliasi. Oke, baik, ini adalah ringkasannya untuk pertemuan kita di 4 video ini. Jadi yang pertama tentunya kita berbicara struktur bitter seperti sesar dan rekahan pada batuan terbentuk di permukaan ya, sedangkan plastic flow terbentuk di kondisi yang lebih dalam. Ingat struktur brittle itu pasti di 0 sampai 10 hingga 15 km kedalamannya, sedangkan plastic flow yang tadi ya di gambar yang Haakon-Vossen tadi di struktur bumi itu terjadi pada kedalaman lebih dari 15 km. Lalu memang kita berbicara kompresi berarti kita menyebabkan adanya pemendekan maupun penebalan dari kerak bumi ya. Jadi kompresi itu adalah tekanan begitu, sedangkan ada yang namanya tension atau tarikan begitu ya, regangan yang mengakibatkan adanya pemanjangan dan penispisan kerak bumi. Lalu ketika bicara lipatan, sebenarnya lipatan itu terjadi pada material yang ductile begitu kan, tapi bisa terjadi di batuan sedimen dan bisa terjadi di batuan metamorf di kondisi yang lebih dalam. Nah, sedangkan deformasi plastik itu bersifat kontinu, tidak ditemukan rekahan, hanya ditemukan model-model atau struktur-struktur ductile seperti foliasi dan lineasi. Nah, tentunya batuan metamorf itu merupakan bagian dari deformasi plastik. Baik, mungkin ini adalah akhir dari pertemuan di pekan 10. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan dicatat dan nanti ditanyakan pada sesi tatap muka. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.